Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan video home project yang berjudul Analisis Kualitatif Karbohidrat dengan betadine. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya Divya Samha dengan NIM 20 10 60 331. Saya Nurul Intan Ramadhani, NIM 2010 60 316. Saya Siska Putri Rahmardianingrum, NIM 20 10 60 3001. Saya Muhammad Rafiq Al-Mahdi dengan NIM 2010 60 350. Tujuan pada percobaan ini adalah untuk mengidentifikasi sampel makanan yang mengandung karbohidrat. Selanjutnya ada prinsip dasar percobaan. Prinsip dari pengujian karbohidrat dengan betadine yaitu amilum atau pati yang bereaksi dengan iodin yang nantinya jika terdapat karbohidrat di dalamnya maka akan merubah warna menjadi warna biru. Alat-alat yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu pika, gunting, sendok, dan garpu. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan pada percobaan kali ini yaitu telur, biskuit, tahu, wortel, gula, kentang, nasi, mie, dan betadine. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menyiapkan sampel dengan mengurus menggunakan sendok dan garpu. Untuk sampel gula dilarutkan dengan menggunakan air panas. Setelah dihaluskan, masing-masing sampel diteteskan dengan betadine sebanyak kurang lebih 3-5 tetes. Betadine di sini berfungsi sebagai pengganti reagen iodin. Sampel yang pertama yaitu kentang ditetesi dengan betadine kurang lebih 3-5 tetes dan didiamkan selama kurang lebih 5 menit. Sampel yang kedua, telur ditetesi dengan betadine kurang lebih 3-5 tetes dan didiamkan selama 5 menit. Sampel yang ketiga, mie ditetesi dengan betadine kurang lebih 3-5 tetes dan didiamkan selama kurang lebih 5 menit. Sampel yang keempat, nasi ditetesi dengan betadine kurang lebih 3-5 tetes dan didiamkan selama kurang lebih 5 menit. Selanjutnya ada sampel tahu yang ditetesi dengan betadine kurang lebih 3-5 tetes. Lalu setelahnya didiamkan selama kurang lebih 5 menit. Lalu pada sampel biskuit ditetesi juga dengan betadine kurang lebih 3-5 tetes dan didiamkan selama kurang lebih 5 menit. Selanjutnya, pada sampel wortel yang sudah dihaluskan ditetesi dengan betadine kurang lebih 3-5 tetes. Lalu setelah itu
didiamkan selama kurang lebih 5 menit. Selanjutnya, pada sampel gula sebelumnya sudah dilarutkan dalam air, yang kemudian sampel tersebut ditetesi dengan betadin kurang lebih 3-5 tetes. Seperti pada sampel sebelumnya, ditunggu hingga kurang lebih 5 menit. Berdasarkan hasil percobaan, sampel kentang menunjukkan adanya warna biru kehitaman. Hal itu menandakan bahwa kentang mengandung karbohidrat. Berdasarkan hasil percobaan, sampel nasi menunjukkan adanya warna biru kehitaman. Hal itu menandakan bahwa kentang mengandung karbohidrat. Berdasarkan hasil percobaan, sampel mie menunjukkan adanya warna biru kehitaman. Hal itu menandakan bahwa mie mengandung karbohidrat. Kemudian, berdasarkan hasil percobaan, sampel gula tidak menunjukkan adanya warna biru kehitaman atau berwarna kecoklatan. Hal itu menandakan bahwa gula tidak mengandung karbohidrat. Berdasarkan hasil percobaan, sampel telur menunjukkan tidak mengalami perubahan warna setelah ditetesi dengan betadin. Sedangkan pada sampel biskuit mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman. Hal ini menandakan bahwa pada sampel biskuit positif mengandung karbohidrat. Dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil percobaan, sampel tahu tidak menunjukkan adanya perubahan warna. Hal ini menandakan bahwa sampel tahu tidak mengandung karbohidrat. Selanjutnya ada sampel wortel, yang dimana berdasarkan hasil percobaan, sampel ini menunjukkan adanya warna biru kehitaman. Hal ini menandakan bahwa sampel wortel mengandung karbohidrat. Pada percobaan kali ini, digunakan 8 bahan yang akan diuji kandungan karbohidratnya. Betadin digunakan pada percobaan ini untuk menguji karbohidrat pada bahan makanan yang telah dipersiapkan. Bahan makanan yang akan diuji karbohidratnya yaitu gula, mie, nasi, kentang, wortel, tahu, biskuit, dan putih telur. Berdasarkan uji coba dan pengamatan warna sebelum dan sesudah diberikan beberapa tetes betadin, ada bahan makanan yang mengalami perubahan warna dan ada bahan makanan yang tidak mengalami perubahan warna. Perubahan warna yang terjadi adalah akibat adanya reaksi antara amilum dan iodin berupa senyawa kompleks berwarna biru kehitaman. Berikut adalah rincian pembahasan perubahan warna setiap bahan makanan yang diujikan. Pada bahan makanan yang pertama adalah gula. Amilum adalah karbohidrat polisakarida, yaitu molekul yang terdiri dari kumpulan gula sederhana. Ketika larutan gula diteteskan betadin, larutan tersebut tidak mengalami perubahan warna, dikarenakan gula tersebut mengandung glukosa. Pada uji bahan makanan berupa mie, nasi, kentang, dan biskuit, setelah bahan tersebut diteteskan betadin dan didiamkan selama beberapa menit, mie, nasi, kentang, dan biskuit tersebut mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman. Hal ini menandakan bahwa terdapat kandungan karbohidrat dalam makanan tersebut.
Kemudian, untuk uji bahan makanan wortel, setelah wortel diteteskan betadin dan didiamkan selama beberapa menit, wortel tersebut mengalami perubahan warna menjadi kuning kehitaman. Hal ini menandakan bahwa pada bahan makanan wortel tersebut mengandung sedikit karbohidrat. Kemudian, pada bahan makanan tahu dan telur, setelah diteteskan betadin dan didiamkan selama beberapa menit, tidak mengalami perubahan warna. Hal ini dikarenakan bahan makanan tahu dan putih telur tersebut mengandung protein. Digunakan 8 sampel bahan makanan yang diujikan kandungan karbohidratnya. 5 dari 8 bahan tersebut telah terbukti mengandung karbohidrat, dan 3 lainnya tidak mengandung karbohidrat. Cara kerja pada pengujian ini dengan meneteskan 3-4 betadin pada bahan makanan yang kemudian diaduk atau diratakan. Kemudian ditunggu sekitar 5 menit untuk diamati perubahan warna. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat umumnya setelah diuji akan berubah warna menjadi hitam, biru, atau keungu-unguan. Indikator yang digunakan dalam uji karbohidrat adalah betadin. Pada pengujian sampel yang terbukti mengandung karbohidrat diantaranya seperti kentang, nasi, mie, biskuit, dan wortel. Kemudian, pada sampel yang terbukti tidak mengandung karbohidrat diantaranya seperti gula, telur, dan tahu.